Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi siapapun yang telah menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Raffi Finza. Saya dari program studi matematika dari Universitas Brawijaya. Jadi kali ini saya akan membawakan sebuah topik yaitu Start Computing to Start With, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai pengantar komputasi cerdas. Sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bahas, sebelumnya teman-teman pernah tahu nggak sih kalau misalkan ada berbagai aplikasi yang teman-teman sering gunakan nih, misalkan dari Google Maps atau dari Translation, atau juga nih yang mungkin sering mahasiswa ataupun banyak orang pakai itu ada ChatGPT, ataupun juga mungkin teman-teman tahu kayak sistem PIN ataupun ada yang namanya sistem cyber security. Nah, keempat-keempat itu kira-kira apa sih yang teman-teman bisa temukan sebuah persamaan dari semua aplikasi ini? Oke, mungkin masih ada yang belum paham ya akan kira-kira kesamaan dari keempat aplikasi ini. Yang justru keempat aplikasi ini merupakan aplikasi yang sangat modern sehingga banyak orang yang menggunakannya hingga saat ini. Mungkin kita lanjut dulu teman-teman. Nah, kan tadi kan kita sudah bahas nih 4 contoh aplikasi tadi. Nah, kira-kira mungkin teman-teman sudah bingung nih, kira-kira apa persamaan dari keempat aplikasi tersebut. Sebelumnya, saya akan mengajak teman-teman berpikir terlebih dahulu. Apakah mesin itu dapat berpikir? Do machine think? Kira-kira apa nih menurut teman-teman? Bisa nggak kalau misalkan sebuah mesin itu bisa berpikir? Oke, mungkin kita kasih contoh deh. Kira-kira mengapa Google Maps itu tahu kalau misalkan kita ini lagi kemacetan ataupun jalan yang kita mau tempuh itu macet? Ataupun kenapa Google Maps itu bisa tahu jalan paling cepat menuju ke tujuan kita tuh bagaimana? Terusnya ada lagi, misalkan kita mau ngeterjemahin sebuah bahasa. Kenapa Google Translate itu tahu bahasa yang akan kita pakai di situ? Nah, itu kan pasti bisa menjadi sebuah pertanyaan bagi pada teman-teman di sana kan. Terus kira-kira juga bagaimana GPT itu tahu apa respon kita inginkan. Sehingga kalau misalnya teman-teman pikir, oh ternyata mesin ini bisa berpikir juga. Kok bisa ya mesin bisa berpikir seperti kita? Oke, jadi pasti pada banyak yang bingung, kenapa sebuah mesin itu bisa kita berpikir. Mungkin kita akan mengulas balik dulu. Jadi di sini ada sebuah namanya tes teman-teman. Jadi waktu tahun 19-an dulu, itu ada seorang evaluator atau ada seorang profesor bernama Turing. Nah, Turing di sini mengadakan sebuah tesnya teman-teman. Tesnya itu bagaimana? Tesnya itu adalah di sini kita bakalan mengadu nih antara sebuah laptop dan juga manusia. Nah, ini kita anggap deh sebagai sebuah mesin yang bakal menjawab, atau misalkan kita anggap sebagai GPT nih, misalkan GPT yang versi light atau yang versi yang beta nih teman-teman. Dan B ini adalah seorang manusia. Lalu kedua ini akan saling beradu argumen dan dipengaruhi oleh seorang evaluator. Nah, evaluator ini berupa manusia. Nah, si evaluator ini tidak mengerti responnya itu apakah dia itu berasal dari mesin ataupun dari manusia. Turing test ini merupakan salah satu tes yang dimana jika evaluator menganggap respon mesin adalah manusia, maka mesin tersebut berhasil berpikir layaknya manusia. Jadi misalkan nih, ketika saya nih sebagai evaluator, saya ingin menguji nih kira-kira apakah GPT itu dapat berpikir sama seperti dengan manusia. Dan ternyata pas dicek, saya ternyata salah mengira. Ternyata yang jawabnya ini adalah manusia. Ternyata itu jawabannya adalah AI yang menjawab, ataupun sebuah mesin yang menjawab. Atau mungkin teman-teman pernah tahu nih, ada YouTuber yang bermain game, is it human or AI? Seperti itu. Nah, kurang lebih itu seperti itu teman-teman. Nah, di sini intinya. Masuk ke intinya bahwa komputasi cerdas itu adalah ilmu di mana kita mempelajari bagaimana kita membuat sebuah model mesin yang mampu beradaptasi layaknya manusia. Secara mungkin garis besar nih, pada orang-orang yang ingin belajar komputasi cerdas, berarti kita bikin AI. Oh, tidak hanya itu aja. Tapi kita mempelajari bagaimana kita membuat sebuah model untuk bisa seperti prediksi, bisa untuk klasifikasi, ataupun yang lain sebagainya. Mungkin di sini ada teman-teman yang baru belajar pemula dan mungkin coding atau semacamnya ya teman-teman. Atau mungkin yang menonton di sini adalah yang dari jurusan komputer ataupun semacamnya. Tapi di sini saya sebagai jurusan matematika, di sini saya pernah belajar 2 hal nih teman-teman. Ada yang namanya pemrograman tradisional yang mungkin teman-teman tahu seperti codingan Python, yang print hello world dan sebagainya. Dan juga komputasi cerdas ini. Nah, kira-kira apa bedanya itu teman-teman? Oke.
Untuk mengetahui bedanya, di sini kita akan masuk dalam salah satu konsep dari pengatur komputer cerdas, teman-teman. Nah, jadi saya kan udah jelasin tuh bahwa saya pernah untuk mengoding, yaitu ngoding tradisional menggunakan Python, dan juga belajar materi ini yaitu komputasi cerdas. Nah, kira-kira dari konsep ini kita lihat nih bedanya mana. Yang pertama, ini adalah konsep konvensional melawan smart computing atau komputasi cerdas. Jadi kalau kita lihat konvensional itu kita tahu ini sebuah masalah, ada masalah apa nih yang kita harus buat, bukan harus buat, yang kita cari, dan terus kira-kira bagaimana solusinya. Nah, di sini solusinya kita tinggal ngoding aja. Setelah kita menemukan logikanya dan setelah mengoding, kita udah selesai nih menyelesaikan sebuah masalahnya. Namun untuk smart computing itu beda. Sebenarnya bukan dibilang beda, tapi agak mirip dengan konvensional. Tetapi paling beda di sini adalah di mana smart computing ini juga menggunakan data-data yang sangat banyak dan adaptif, teman-teman. Salah satu kata kuncinya itu adaptif. Kenapa adaptif? Jadi kita ini dalam smart computing itu tidak hanya menyelesaikan sebuah masalah, tetapi kita memodelkan memodelkan sebuah mesin ataupun sebuah program di mana dia dapat menyelesaikan sebuah masalah secara adaptif, teman-teman, dari berbagai data-data yang ada, seperti misalnya prediksi 2022 ke 2023 dan sebagainya. Untuk lebih lengkapnya, ini ada tabel, teman-teman, mengenai perbedaan konvensional coding sama smart coding. Jadi di sini ada prinsip dasarnya di mana konvensional itu hanya fokus pada deterministik pada satu masalah, sedangkan komputasi cerdas itu bisa untuk berbagai banyak masalah secara adaptif, teman-teman. Jadi dia ikut ngalur datanya juga bisa nih, teman-teman, kalau misalnya kita mau update data lagi. Terus ada sifat pembelajarannya. Kalau konvensional itu dia itu tidak belajar, yang artinya dia itu hanya mengikuti aturan yang kita tulis. Sedangkan kalau komputasi cerdas, dia belajar dari pola-pola dari data tersebut. Terus ada yang ketiga, kemampuan artifisial. Kalau misalkan konvensional itu sederhana di mana kita hanya menjalankan dan selesai. Sedangkan kalau misalkan komputasi cerdas itu lupanya kompleks, teman-teman. Misalkan mungkin teman-teman pernah belajar regresi linear ataupun teman-teman pernah belajar sebuah fungsi dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kalau di dalam program itu sangat kompleks, teman-teman. Dan untuk contoh penggunaannya, misalkan konvensional itu seperti sorting algorithm, dan juga komputasi itu seperti misalnya prediksi atau pengolahan citra. Lalu ada apa aja sih semuanya di pengatur komputasi cerdas? Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 paradigma komputasi cerdas. Itu ada neural network, fuzzy system, artificial immune system, evolutionary computation, dan yang terakhir ada solve intelligence. Oke, yang pertama ini adalah AIS atau Artificial Intelligence System. Nah, di sini Artificial Immune System, di sini kita berperan layaknya sebagai sebuah sel darah putih yang menjaga tubuh kita dari sebuah penyakit atau virus. Nah, intinya kalau AIS ini, sistem artificial atau sistem AI ini akan berusaha untuk melindungi kita atau melindungi sebuah program itu dari berbagai jenis virus atau threats. Nah, di sini misalkan sebagai contoh ada cyber security yang mungkin kita sudah pelajari, yang mungkin kita pernah lihat atau pernah pelajari, kayak bikin sistem spin dan sebagainya. Nah, ini termasuk dalam artificial immune system. Yang kedua adalah fuzzy. Nah, fuzzy di sini mungkin teman-teman masih banyak bingung nih, maksud fuzzy itu seperti apa. Tapi fuzzy itu seperti misalkan nih kita mau coba menembak orang apakah dia suka sama kita. Nah, si cewek yang kita tembak itu sedang memikirkan apakah ditolak, diterima, atau jadi teman saja. Nah, dari 3 pilihan itu, antara diterima, ditolak, dan dijaga teman saja. Nah, teman saja ini kita fokus ya, teman-teman. Teman saja itu bisa jadi memang pacaran, ataupun memang udah ditolak gitu, jadi single lagi gitu. Nah, dari teman aja inilah kita bisa tahu dari konsep fuzzy itu, teman-teman. Misal, atau juga lagi nih, airnya itu panas, hangat, atau dingin. Nah, hangat itu kan di antara panas dengan dingin ya, teman-teman. Nah, karena di antara panas dengan dingin, itu menjadi salah satu tanda di mana itu adanya ketidakpastian, gitu. Nah, fuzzy ini, itu banyak digunakan ya, teman-teman. Misalkan seperti untuk klasifikasi, ataupun juga untuk deteksi citra. Misalnya ini ada deteksi citra untuk kanker dan tumor. Oke, next di sini ada storm intelligence. Nah, storm intelligence itu kurang lebih contohnya mungkin teman-teman nih pada misalkan lagi ada gula jatuh atau ada sebuah makanan nih. Nah, tapi tiba-tiba ada semut yang tiba-tiba datang. Yang awalnya kan sebenarnya bergelombang tuh jadi satu. Nah, tiba-tiba semut itu akan membentuk sebuah jalan yang paling cepat sehingga untuk mencapai makanan mereka. Nah, storm intelligence itu intinya itu mengikut pola dari sebuah serangga.
Nah, contoh dari penggunaan ini adalah di Google Maps. Seperti bisa tahu kenapa Google Maps bisa menemukan jalan tercepat ataupun bisa tahu itu macet atau enggak, itu disebabkan karena ada berbagai banyak pengguna yang melatih jalan tersebut ataupun pengguna yang sudah tahu kira-kira bagaimana sih kondisi di jalan tersebut sehingga si Google Maps ini tahu kalau misalkan oh ternyata di sini macet nih jadi ada jalan alternatif begitu. Oke, selanjutnya di sini ada Artificial Neural Network yang mungkin teman-teman tahu satu contoh penggunanya seperti di gambar ini adalah ChatGPT. Nah, Artificial Neural Network ini berpikir seperti apa nih teman-teman? Nah, Artificial Neural Network itu dia tuh adalah sebuah sistem komputasi cerdas yang dia tuh berpikir layaknya seperti manusia. Berpikir seperti manusia tuh kayak gimana tuh? Mungkin teman-teman pada tahu nih kayak di biologi kita kembali lagi ke sistem saraf kayak neuron dan sebagainya. Nah, neuron ini berfungsi sebagai untuk penerima signal. Kalau misalkan ada terjadi sesuatu, misalkan di tubuh kita ada sensasi panas ataupun kita memikirkan sesuatu, nah itu diterima oleh neuron. Nah, sama halnya dengan di neural network, itu merupakan sebuah sistem di mana sebuah AI ini akan menerima input-inputan dari data dan ia bakal mengolah layaknya seperti neuron di tubuh kita, teman-teman. Dan terakhir di sini ada evolutionary computation. Ya seperti namanya, evolutionary computation ini dia evolve teman-teman atau dia berkembang sesuai dengan perkembangannya adanya data ataupun adanya genetik baru. Nah, seperti contohnya di sini kita lihat ada di biologi ini kita masuk ke dalam sebuah proses genetik. Nah, genetik ini bakal memiliki kandungan ataupun memiliki adanya bawaan misalkan dia sebagai carrier ataupun dia sebagai penyakit atau dia mempunyai sesuatu misalkan sel kulit putih ataupun juga memiliki berbagai hal ataupun sifat atau feature dan dia bakal berkembang untuk ke generasi kedepannya. Oke, jadi dari pelajaran tadi kita sudah mempelajari bahwa AI itu banyak banget digunakan. Nah, prinsip dari smart computing itu ada di mana kita akan memodelkan sesuatu sehingga untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah secara adaptif. Dan dari modeling itu ada berbagai jenis modeling dari paradigma sistem komputasi cerdas, yaitu ada artificial immune system, terus ada juga fuzzy, swarm intelligence, artificial neural network, dan juga yang terakhir yaitu evolutionary computation. Oke, sebelum kita menutup ini, ada salah satu quote yang saya pikir yaitu adalah machine can also think as long as they have data, yang artinya sebuah mesin itu dapat berpikir layaknya manusia selagi mereka memiliki data untuk melatih mereka sendiri. Oke, jadi kurang lebih untuk materi dari saya mengenai komputasi cerdas. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang bingung atau mau ditanyakan, boleh langsung ditanya saja di kolom komentar ya teman-teman. Oke, itu saja dari saya. Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Saya Muhammad Irvinsa, pamit undur diri.